Kami memang militan, karena kami adalah Singoedan. Kami sportif, meskipun kami sangat atraktif. Jumlah kami memang besar, tapi percayalah, kami cinta damai. Kami ada di mana-mana, karena kami adalah Aremania. Aremania, begitulah kami biasa disebut. Sebuah panggilan bagi kami, supporter sepak bola Malang Raya, Jawa Timur. Terlahir dari kota yang memang gila akan sepak bola. Kami tumbuh tanpa perlu pupuk dari sebuah institusi manapun. Banyak yang bertanya, siapa kami? Siapa di balik Aremania yang demikian besar? Aremania bukanlah sebuah organisasi. Aremania cuma simpatisan. Terlahir dari cinta akan kesebelasan kebanggaan kota Malang. Aremania kini menjadi nadi dari sepak bola kota Malang. Aremania selalu ada, hadir memeriahkan sepak bola Indonesia. Bahkan sampai ada yang bilang, apa jadinya sepak bola Indonesia tanpa Aremania? Jangan tanyakan jumlah kami. Jangan tanyakan kami mau kemana. Karena kami ada di mana-mana. Kami sangat independen dalam segala hal. Kalau ada yang bertanya sejak kapan Aremania ada, tak ada seorang pun yang tahu pasti kapan Aremania terbentuk. Nama Aremania pertama kali muncul pada 4 September 1994. Melalui jaket yang dikenakan oleh salah satu pendiri Arema, Ovan Tobing. Aremania adalah supporter Indonesia pertama yang mempunyai chant atau lagu-lagu pendukung kesebelasannya. Aremania bahkan punya koreo-koreo yang kini banyak ditiru supporter kesebelasan lain. Kami punya jenderal yang selalu memimpin chant dan koreo kami. Dialah Yuli Sumpil. Dia yang selalu memimpin kami untuk menyemangati kesebelasan kami saat bertanding. Kami juga bangga memakai merchandise kesebelasan kami. Bisa dibilang, hampir semua orang Malang pasti punya kaos biru kebanggaan kami. Kami ada karena klub, dan klub pun ada juga karena kami. Aremania adalah Arema. Dan Arema adalah Aremania. Jatuh bangun pernah kami alami. Predikat supporter terbaik pernah kami raih. Namun sanksi pun pernah pula kami terima. Kami ini militan, tapi kami juga sopan. Kami cinta damai. Meskipun setiap datang, jumlah kami selalu besar. Kami memang kelihatan garang. Karena kami adalah Singoedan. Tapi percayalah, kami sportif meskipun kami sangat atraktif. Kami akan selalu ada buat kesebelasan kami. Kemanapun Arema bertanding, Aremania pasti akan datang mendukung. Aremania selalu hadir bagai bayangan dari Arema. Tidak peduli menang atau kalah. Aremania tetap kompak mendukung Arema. Arema buat saya mungkin ya, insya Allah bukan hanya sebuah tim atau kebanggaan,
Tapi Arema bagi saya adalah sebuah harga diri. Pada awalnya sih banyak dirijen-dirijen sebelum saya, ada Mas Endi, Benjol, Gorip, Mas Kepet, adik saya sendiri juga pernah. Sampai perjalanan waktu dirijen itu cuma dua, aku sama Kepet di tribun belakang gawang selatan, saya di gawang utara. Berjalan terus ya, karena alam sih Mas, bukan saya yang bikin enggak. Di awal dulu pernah ada 2 jerigen. Jadi sisi bawah scoring board sama sisi selatan 2, akhirnya cuma tetap jadi 1 waktu itu. Jadi katakanlah ya Yules itulah Yules Sumpil dulu yang awali. Ya mungkin pada waktu itu saya mungkin dipercaya sama teman-teman Aremania dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kalau Aremania, kalau menurut saya ya sesuatu komunitas besar yang awalnya berangkat dari hati nurani, kebersamaan ya. Awalnya berangkatnya dari hati nurani demi kebersamaan. Aremania itu gini, mungkin kalau kita mau lihat contohnya, ada kepemilikan bersama. Walaupun orang tidak senang bola, kalau waktu itu saya bilang bahwa nonton bola di Malang lebih asik daripada nonton konser musik. Ya, kita bisa nyanyi bareng-bareng, bisa joget bareng-bareng. Kalau kita ngomong Aremania ini bukan mulai kapannya, tapi ya kita itu lahir di Malang, ya pastinya secara kultur itu mulai lahir itu ya Aremania. Di kultur masyarakat Malang ini Aremania itu sudah betul-betul melekat, bukan hanya supporter, tapi lebih ke kedaerahan. Jadi Aremania ini betul-betul mencerminkan lek awake dhewe kita ini arek Malang. Bukan hanya di sepak bolanya, ya memang tergerak dari supporter sepak bola, tergeraknya. Tapi kalau kita ngomong Aremania, ini sudah menyeluruh di semua aspek kehidupan di Malang Raya. Jadi ribuan Aremania ini satu gerakan, satu suara, bukan karena saya sih kan, yaitu karena kecintaan Aremania terhadap Arema. Kalau kita bergerak satu gerakan dengan dilakukan ribuan Aremania, insya Allah keindahan pemandangan yang beda gitu Mas. Karena satu kecintaan Aremania terhadap tim Arema, inilah Arema, inilah Aremania. Siapapun dirijennya bisa menjaga kebersamaan. Insya Allah dengan kebersamaan ini, dengan keikhlasan, ketulusan, Kami memang militan karena kami adalah Singo Edan. Kami sportif, meskipun kami sangat atraktif. Jumlah kami memang besar, tapi percayalah, kami cinta damai. Kami ada di mana-mana, karena kami adalah Aremania.
sebagai pelopor itu adalah suatu kebanggaan, juga menjadikan suatu beban, pokoknya beban kita menjaga ritme Aremania biar kebersamaannya selalu kuat, kebersamaan, ketulusan terhadap mendukung tim, ketulusan, maksudnya kita selalu menjadi pantauan, kita selalu menjadi kayak penghangat lah di dalam sepak bola Indonesia. Karena Aremania ini salah satu pencetus ataupun gerakan-gerakan kan di dalam sepak bola dunia, kayak gerakan kayak gaya tangan gini, kurio tangan gini kan memang jarang kita temukan. Mungkin dari Aremania inilah kita menciptakan suatu gaya berbeda dari Liga Eropa ataupun Amerika Latin gitu Mas. Jadi dengan kuasa Allah Ta'ala dari Malang ini kita dengan adanya Aremania ini kita bisa menciptakan suatu gerakan ataupun kurio tersendiri gitu Mas. Ada beberapa yang dari teman-teman supporter itu di era-era juga ada beberapa lagu-lagunya memang ada pemain asing. Jadi Aremania ini kadang-kadang bertandang ke mesnya Arema. Lah kebetulan itu waktu itu Juan Rubio, Araya dan Paco itu satu rumah sendiri karena pemain asing. Nah supporter itu datang ke situ. Di situ sambil lihat video-videonya waktu itu Chili. Kok begitu asik, akhirnya dari gerakan dan itu diadopsi lagi di lapangan ya. Lihat dengan satu gerakan, satu suara, kayak kalau bilang orang kan masa seperti tari-tarian kan gitu. Tapi dengan ribuan Aremania ini yang satu gerakan, satu suara menunjukkan keindahan tersendiri dengan semangat kita satu gerakan, orang menjadikan suatu keindahan dalam stadion ini Mas. Kalau kiblatnya itu tidak bisa mengatakan berkiblat kemana, karena mereka semua dari spontanitas. Ada ide-ide munculnya di lapangan, ya. Jadi yang memberikan nama Aremania pun, kalau saya pun sampai saat ini tidak pernah tahu. Yang saya tahu, ketika di situ ada MC sepak bola, sebagai juga tokoh itu namanya Bang Ovan Tobing, ya. Ada teman-teman ingatnya dulu itu bukan Aremania, di jaketnya ada tulisan Aremaniak, pakai C. Kok kata-katanya nggak enak, akhirnya berubah. Setelah itu saya nggak tahu apa media yang dipopulerkan oleh media, teman-teman wartawan, ada sebutan Aremania. Waktu itu Sami Van Sarul termasuk pemilih berangkatnya dari supporter. Kepingin gimana caranya stadion itu berubah bentuk jadi biru semua. Belum ada yang berkarya dalam bidang produksi kaos mesin biru, bikin kaos karya Arema dengan nuansa biru sak murah-murai. Tujuannya pentingnya ya stadion itu full biru. Terus berjalannya waktu, alhamdulillah pada waktu Rise to Fight ya, kita diamanai untuk Arema FC ini sponsorship jersey tahun 2011, 2012, 2013, 2014. Alhamdulillah kami bersyukur. Proses awalnya kenapa kok pakai lambang singa, itu memang juga dari Bolo-Bolo ini merumuskan itu. Jadi Aremania ini mulai logo sampai singanya nama Tegar itu semua dari teman-teman semua. Jadi singa itu memang melambangkan, ya kita berharap jadi raja di persepak bolaan waktu itu. Singa ini identik dengan rajanya binatang, dan logo-logo waktu itu simbol semuanya pakai hewan, sehingga kita pakai raja, ambil rajanya ya pakai singa itu. Sempat waktu itu juga kita dapat yang jersey Salur Anniversary barusan di sini Arema ya, Ultras di sini kita dapat nomor 6 sedunia versi gold.com. Alhamdulillah untuk kebanggaan semua masyarakat Malang Raya. Dan stadion juga sekarang bermacam-macam dengan bentuk warnanya macam-macam. Sebuah karya, alhamdulillah kita bersyukur karya kami bisa diterima dengan baik dengan semuanya.
Jadi kita terorganisir betul, walaupun tidak secara resmi ada panitia tour ini, tapi kita kumpul satu tempat, kita doa bersama, doa bareng dulu, berangkat mulai dari bis, mikrolet sampai yang belakang ini sepeda motor itu ribuan. Yang mengkoordinasi itu lewat Korwil. Jadi komunikasinya ada Korwil. Kalau di zaman saya tidak ada ketua Aremania, tidak ada manajer Arema. Aremania ya sampean Aremania, saya ya Aremania, saya orang Malang. Tidak ada ketua, tidak ada apa. Jadi menurut saya dengan adanya Arema ini di Stadion Gajayana waktu itu bisa memberikan dampak yang sangat kondusif. Yang awalnya di era-era 80-an itu banyak terjadi tawuran, kelahi antar kampung lah. Ya, karena bisa adanya sepak bola Arema, mereka saling ketemu itu waktu di stadion ketemu, biar joget-joget bersama, akhirnya bisa silaturahmi ke sana itu enak, pernah ketemu. Dan ini menjadikan termasuk satu hal yang sangat positif. Tidak lagi ada malah bersilaturahmi, tidak bermusuhan lagi, malah jabat erat bergandengan sampai ke keluar kota bersama-sama, gitu Mas. Beda dengan era sekarang. Era sekarang ini mungkin juga berlaku di Indonesia juga, masa-masa dan masa. Sekarang lebih ke milenial ya teman-teman ini. Kalau fanatik tetap, tapi banyak sekarang itu yang kita ada streaming lah, ada live lah. Jadi katakan datang ke Kanjuruhan ini tidak seperti dulu. Sekarang era digitalisasi, bahkan kita di rumah pun bisa lihat pakai HP, streaming dan lain-lain, sehingga rasa datang ke Kanjuruhan itu memang berkurang. Tapi kalau ngomong fanatik, kalau ngomong Arema, ini tidak akan berkurang. Kami memang militan, karena kami adalah Singoedan. Kami sportif, meskipun kami sangat atraktif. Jumlah kami memang besar, tapi percayalah, kami cinta damai. Kami ada di mana-mana, karena kami adalah Aremania. Kalau aku pribadi, mungkin aku waktu tur ke Pekanbaru, karena di saat Arema pernah degradasi, pertandingan terakhir di Pekanbaru. Di saat Arema juara tahun 2010, penentuannya juga di Pekanbaru. Itu yang mungkin tetesan air mata karena Arema degradasi, turun kasta, itu sangat menyakitkan di dalam benak saya, Mas. Mungkin di saat tahun 2010 penentuan Arema juara juga di Pekanbaru, di mana tetesan air mata ini kebanggaan, kebahagiaan, dan nggak pernah aku rasakan sebahagia saat itu, Mas. Kalau Arema itu sering, Mas, kena sanksi waktu tahun berapa itu, waktu tempat besar sampai nggak boleh bawa atribut ya. Alhamdulillah waktu itu semakin Arema ditekan secara kreativitas,
malah muncullah kreativitas untuk mendukung tim. Akhirnya waktu itu dalam stadion bendera merah putih hampir menutup sampai banyak wartawan ini. Ini baru saya lihat di Kanjuruhan ini timnas saja kayak gini kalau waktu main. Ini di Arema pemain. Jadi semakin kita karena sanksi, bukan berarti kita semakin mati kreativitas kita. Kita semakin apalagi yang untuk Arema yang kita berikan gitu. Kita mengalami sanksi seperti ini tidak hanya sekarang ini. Kita juga pernah disanksi tanpa penonton, tapi kecintaan kita ke Arema masih tinggi. Kita datang bukan sebagai Aremania, tapi ganti jeneng wong Malang. Kita pernah ngebei stadion Kanjuruhan itu pakai busana muslim pernah. Banyak cara. Yang jelas fanatik dan rasa cinta kita ke klub ini, ke Arema ini tidak akan surut. Saya waktu itu pernah saya kepingin membuat Kota Malang ini disegani. Mungkin lewat supporter ini dengan petunjuk yang kuasa, saya kepingin mengharumkan Kota Malang ataupun Arema. Mungkin lewat supporter ini dengan film ini, menjadikan film ini juga waktu itu film di FFI film yang terbaik kategori dokumenter Mas. Sampai saya diundang ke India dan bisa mengangkat citra Arema, Kota Malang, dan mudah-mudahan bisa mengangkat nama bangsa Indonesia. Satu Mas, harapan saya mungkin kalau ada yang ngerti saya, mungkin Aremania semakin baik, semakin kompak, semakin karyanya semakin bagus ya. Arema dan Aremania adalah simbol Kota Malang dan Malang Raya yang akan bisa mengangkat perekonomian di Malang Raya ataupun menjadikan titik awal dari kebangkitan bangsa Indonesia. Harapan saya, apapun sepak bola, secara pribadi saya juga penggemar sepak bola. Saya juga punya umur sepak bola yang seusia dengan dengan Arema ya. Harapan saya untuk Arema ya tetap konsisten, sportivitas. Kalau Aremania ribuan jutaan di sana, Mas. Ini saya yang harus benar-benar Aremania, benar-benar harta lah. Bagi khususnya orang Malang, umumnya bagi Indonesia. Nah ini tolong kondusif ini. Mohon benar-benar hati Aremania ada. Ini saya tekankan sekali lagi, jadi Aremania itu cinta damai. Aremania itu tidak suka kerusuhan. Tapi siapa yang merusui kita, ya kita tidak akan diam. Itu prinsip dari Aremania. Kita tidak kemana-mana, tapi masyarakat tahu, bahkan se-Indonesia ini Aremania itu ada. Kita tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Kita tidak suka kerusuhan, tapi kita tidak akan tinggal diam bila dirusui. Kita berharap Aremania ini tetap ada dan jaya. Arema ini tetap ada dan jaya dan berprestasi. Satu niat, satu tujuan, cara membesarkan klub kebanggaan Arek Malang seperti apa? Nah, mudah-mudahan Aremania ini bisa menjadikan Aremania, Aremanita, Arema bisa membuat harum Malang Raya, bisa mengharumkan nama bangsa. Ya, mungkin dari Malang inilah persepak bolaan Indonesia bisa terangkat secara di internasional. Kalau bisa kita yang memberikan terhadap negara kita. Dunia boleh berubah, tapi tidak buat Aremania. Kami akan tetap setia mendukung kesebelasan kami. Selama nilai-nilai sportivitas tetap dijunjung tinggi. Tak peduli jauh di ujung dunia, kami pasti akan datang. Dan pasti akan meneriakkan, salam satu jiwa.
Salam dari kami, Aremania.